Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nurul Hidayah dari program studi S1 Pendidikan Matematika Universitas Tidar. Nah, di sini saya mau mereview sebuah buku yang berjudul Filsafat Kebahagiaan, karya dari Pak Fahrudin Faiz. Siapa sih penulisnya Pak Fahrudin Faiz ini? Nah, Pak Fahrudin Faiz ini adalah seorang dosen sekaligus wakil dekan di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Nah, beliau menempuh studi S1 sampai S3-nya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Selain menjadi dosen, Pak Faiz ini juga mengisi kajian seputar filsafat, utamanya ada di Masjid Jenderal Sudirman, Yogyakarta. Selain secara offline ya, kajiannya Pak Faiz juga bisa disaksikan secara online di YouTube-nya Masjid Jenderal Sudirman. Nah, buku ini juga merupakan salah satu versi cetaknya dari kajian Pak Faiz selama mengisi ngaji filsafat di Masjid Jenderal Sudirman, Yogyakarta itu. Judulnya adalah Filsafat Kebahagiaan, diterbitkan oleh penerbit Mizan pada tahun 2023. Di sini Pak Faiz membahas tentang 4 orang filsuf dari 4 latar yang berbeda. Yang pertama ada Plato, yang kedua ada Al-Farabi, yang ketiga ada Imam Al-Ghazali, dan yang terakhir ada Ki Ageng Suryo Mentaram. Nah, keempat filsuf ini lahir di era yang berbeda, punya latar belakang yang berbeda, tapi punya konsep yang kurang lebih sama lah ya tentang kebahagiaan. Kurang lebih konsepnya mirip-mirip lah. Yang pertama kita bahas tentang Plato ya. Ini ada gambarnya juga, Plato. Plato ini lahirnya sekitar di sini tertulis 429 sebelum Masehi. Dia merupakan murid dari Socrates dan guru dari Aristoteles. Nah, Plato ini mempunyai julukan sebagai Mahaguru Filsafat Barat. Nah, Plato memiliki pandangan rasional dan idealis. Ya, dia di era filsafat kuno. Nah, konsep Plato di sini yang dibahas mulanya adalah tentang konsep diri manusia itu. Ada 3 unsur dari hakikat manusia itu adalah apa? Menurut Plato, hakikat manusia adalah jiwanya. Nah, jiwa manusia itu mempunyai 3 unsur. Yang pertama ada epitumia atau nafsu rendah. Nah, nafsu rendah itu apa? Nafsu rendah itu ada kebutuhan dasarnya manusia lah. Ada makan, minum, dan seks. Yang kedua ada satu tingkat di atas epitumia, itu ada yang namanya tumos. Tumos itu disebutnya hasrat. Salah satunya adalah rasa untuk ingin dihargai dan mempunyai nama baik. Yang ketiga sebutannya adalah logistikon atau logikanya atau akalnya manusia. Nah, akalnya manusia itu butuh untuk selalu mempunyai pengetahuan untuk menjalankan kehidupannya. Nah, ketiga unsur jiwa tadi mempunyai sebuah unsur yang mewarnai yang dinamakan dengan eros. Eros itu artinya cinta. Nah, cinta ini berpengaruh pada kecenderungan manusia di ketiga unsur yang lain. Misalnya di epitumia kan ada makan, minum, dan seks. Nah, ada makanan favorit itu dipengaruhi oleh yang namanya eros. Nah, selanjutnya kata Plato, kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan itu ketika ketiga unsur jiwa itu bekerja secara optimal. Nah, optimalnya ketiga unsur jiwa ini adalah ketika kebutuhannya terpenuhi dan mereka mencakup pada batasannya. Misal nih, kita kan butuh makan untuk memenuhi epitumianya. Nah, kalau kita makannya 3 kali sehari itu kan cukup ya. Kalau kita makannya 50 kali sehari itu kan melebihi batas. Nah, kalau kelebihan batasnya itu tidak bisa membuat kita bahagia. Jadi, kebutuhannya terpenuhi, tetapi juga sesuai dengan kadarnya. Nah, seperti itu. Kurang lebih ketika ketiga unsur jiwa terpenuhi, nanti manusia akan melalui pada tahap kebahagiaan, melalui 2 tahap. Yang pertama ada penyucian, dan yang kedua ada mencapai tujuannya. Tujuannya itu apa? Tujuannya jiwa itu selalu bergerak naik ke atas, mendekat kepada Tuhan lah ya. Kurang lebih begitu pemikirannya Plato, nanti bisa dibaca sendiri. Yang kedua ada Al-Farabi. Al-Farabi ini seorang ilmuwan Islam yang dikenal cerdas sejak kecil ya. Dia lahirnya pada 872 Masehi di era keemasannya Islam. Al-Farabi ini julukannya dia, nama aslinya itu adalah Abu Nasr Muhammad bin Tarhan.
bin Uzlah Al-Farabi. Nah, Al-Farabi itu nama tempat lahirnya yang ada di Faruk, daerah di Afghanistan. Ada beberapa konsep Al-Farabi yang mirip-mirip Plato. Nah, Al-Farabi ini mempunyai julukan sebagai versi Islamnya dari Plato dan Aristoteles. Kunci kebahagiaan dari Al-Farabi ini ada yang pertama adalah dia mempunyai pemikiran bahwa kenikmatan itu belum tentu kebahagiaan. Kalau orang awam berpikir bahwa kenikmatan adalah kebahagiaan, menurut Al-Farabi, yang nikmat itu belum tentu bahagia. Nikmat kalau tidak tahu batas nanti juga tidak bahagia. Kalau kenikmatan duniawi, kenikmatan dalam beribadah dan kenikmatan dalam ilmu itu kan lebih lama, lebih tahan lama kebahagiaannya. Dia konsepnya mirip-mirip sama Plato tentang jiwa juga. Ada daya jiwa, teorinya Al-Farabi ada mirip dengan teorinya Plato. Yang pertama, diri kita itu punya daya geraknya. Daya geraknya itu adalah jiwanya. Nah, selanjutnya, kalau kata Al-Farabi, kalau daya jiwanya itu optimal, maka manusia akan bahagia. Kurang lebih seperti itu. Yang ketiga ada Imam Al-Ghazali yang hidupnya pada 1058 Masehi. Ini gambarnya. Berbeda dengan Al-Farabi. Al-Farabi tadi pandangannya adalah rasional realis. Sedangkan Al-Ghazali ini punya pandangan spiritual, rasional spiritual, atau ilmunya ilmu tasawuf. Kalau Al-Ghazali. Kunci kebahagiaan dari Al-Ghazali itu adalah mengenal diri sendiri. Nah, kalau kita mengenal diri sendiri, kita akan mengenal Tuhan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang diridhoi sama Tuhan, itu akan membuat kita bahagia. Nah, untuk bahagia itu pastikan dulu yang kita lakukan adalah apa yang diridhoi sama Tuhan. Kurang lebih begitu yang Al-Ghazali. Detailnya bisa dibaca sendiri di buku ini. Yang terakhir ada Ki Ageng Suryo Mentaram yang merupakan filsuf dari Jawa. Dia tokoh spiritualnya dari Jawa. Lebih tepatnya dia adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Ada ilmu di sini yang ditulis adalah tentang Kauruh Begjo. Nah, Ki Ageng Surya Mentaram ini lahirnya pada tahun 1892 dan wafatnya pada 1962. Kauruh Begjo di dalam buku ini diceritakan bahwa ada 6 S atau kata kunci utama dalam kebahagiaan. Yaitu ada yang pertama sak butuhe, yang kedua ada sak perlune, yang ketiga ada sak cukupe, yang keempat ada sak benere, sak mestine yang kelima, dan yang keenam ada sak penae. Nah, sak butuhe ini apa? Sesuai dengan kebutuhannya kita. Kalau mau bahagia itu sesuatu yang kita lakukan, yang kita makan, yang kita apapun itu sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua ada sak perlune, sesuai dengan keperluan. Yang ketiga ada sak cukupe, yang sesuai dengan secukupnya saja. Yang keempat ada sak benere, kita hidup dengan jalan yang kita yakini. Yang kelima ada sak mestine, sesuatu yang pantas untuk kita, hidup secara pantas. Dan yang terakhir ada sak penae, sesuatu yang nyaman untuk dihidupi kita. Nah, syarat dari kebahagiaan menurut Ki Ageng Surya Mentaram ini adalah mengenali diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Bagaimana cara mengenali diri sendiri, kata Ki Ageng Surya Mentaram itu, kita harus keluar dari diri kita. Dalam artian kita harus melihat diri kita sebagai sudut pandang orang lain gitu, supaya kita mengenal diri sendiri. Nah, kalau kita sudah mengenal diri sendiri, kita bisa mengenal lingkungan, kita bisa mengenal juga orang lain dan dunia ini, dan baru kita akan berbahagia. Kurang lebih seperti itu isi dari buku ini. Nanti detailnya mungkin banyak yang saya kelewat ya tadi, membahasnya bisa dibaca sendiri. Kalau bagi saya membaca ini tuh bisa bikin kita lebih tahu nih kenapa sih aku sering galau, kenapa hidup aku nggak nyaman, apa yang membuat kita nggak enak lah pokoknya. Nanti kita baca ini dan kita terkesan untuk senang mengenal diri, untuk lebih mencari jalan-jalan kebahagiaan gitu. Nah, kalau kalian mau baca, kalian bisa pinjam bukunya di perpustakaan Untider, ada di lantai 2. Oke? Sekian review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.